Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Semua bersuka cita hari ini. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, semua butuh pertolongan dari kita. Saat ini mari kita sama-sama berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita minta pertolongan daripada Tuhan. 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan kabulkan. Amin. Kita siapkan hati kita, mari masuk dalam doa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa segala kerendahan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan anakmu jatuh sampai tergeletak. Kami mau kejar hadir-Mu. Kami rindu hadirat-Mu datang pada hari ini Tuhan. Hampiri setiap kami Bapa. Biar kami boleh dekat kepadamu. Oh syikiala bala. Saudara, kita mau nyanyikan lagu ini. Biar dekat kerinduan kami, hanya rindu kami yang padamu Bapa. Oh yes. Yes Bapa, haleluya. Mari katakan sama-sama. Padamu itu rinduku, setiap kataku. Setiap kataku, kau pun menunggu dengan sungguh-sungguh tak kusangka. Dan ku bawa hidupku, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita ambil waktu sejenak dengan kerinduan, kita nyanyikan lagu ini. Yes. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan. Setiap kata
wajahnya. Wajahmu, kami mau pandang wajahmu Tuhan. Yes. Tuhan berkati kami Tuhan. Berkati setiap usaha kami, berkati keluarga kami Tuhan. Katakan, memandang wajahmu ya Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, dengan keterbatasan dan kekurangan kami. Kami minta pertolongan daripada-Mu Bapa. Kami tahu hanya Engkau sumber kuat kami. Kami tahu Tuhan tidak ada Allah lain selain diri-Mu Bapa. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan semua nyatakan penyembahan umat siang hari ini. Haleluya Tuhan. Ini kami Bapa. Mari serukan keajaibannya. Oh shikyala bala 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 bala. Oh shikyala bala 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 bala. Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami percaya janji-Mu sempurna. Kami rindu padamu. Penuaian terjadi. Engkau beri keselamatan Tuhan. Engkau beri kekuatan, perlindungan dari-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Biar setiap bangsa-bangsa boleh dimulihkan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Lewat suara kami, lewat perkataan kami ada amin buat Tuhan. Oh shikyala bala 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 bala.
kami Tuhan. Berkati Tuhan. Biar kedamaian boleh terjadi Bapa. Haleluya Tuhan. Saudara, saat ini dengan kerendahan hati, mari taruh hatimu. Mari taruh untuk setiap bangsa-bangsa. Kita tahu berita hari ini tidak baik-baik saja. Kita tahu kita perlu Tuhan. Mari doa secara pribadi. Oh, jangan biarkan keributan terjadi. Jangan biarkan perang terjadi. Mungkin kita tidak merasakan saat ini, tapi ada dampak dari semua itu saudara. Minta Tuhan, minta penyerahannya lebih dalam lagi. Kita tahu Tuhan pasti berserta dengan kita. Oh shikyala bala 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 bala. Oh shikyala bala 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 bala. Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Oh yes.
Roh yang Kudus. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Katakan penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Oh, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kita sudah dipenuhi api kemuliaan daripadamu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Berbicara dan beracaralah atas ibadah ini Tuhan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Karena sudah dipenuhi api kemuliaan-Nya Tuhan, kita harus bersuka cita dan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Nara, 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 nara. Katakan nara, nara. Nara, 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 nara. Yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nara, 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 nara. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat, semua tangannya diangkat ke atas. bersyukuri rahmat yang Kau beri. Mari sama-sama lompat di hadapan Tuhan. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Nara, 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 nara. Haleluya. Masih semangat? Amin. Sekarang semuanya boleh tepuk. Minimal 10 orang. Semangat, semangat. Harus 10 ya, harus dihitung 10. Hai, harus 10 ya.
biar kita lebih semangat lagi karena kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Kusorakan. Haleluya. Semua yang harus loncat. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Sudah berkeringat? Nampaknya kita di sini sudah berkeringat ya. Wow, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari siapkan hatimu. Kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami merasa dipuaskan pada siang hari ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi. Biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Kami boleh belajar, kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau pakai pribadi ini Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan menyampaikan pesan dari firman-Mu. Biar bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kehebatan dan pengetahuannya, tapi mulut itu Tuhan boleh menyampaikan pesan-Mu Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal,
bangkit berdiri. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi seperti pelangi. Sehabis hujan, itulah janji. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik duka, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya, terima kasih Tuhan Yesus atas pujian penyembahan yang dari worship leader hingga pemain musik semua. Engkau berkati multimedia juga ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebelum itu kami ingin memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan dalam sekolah minggunya ya Bapak. Biarlah Engkau yang menanamkan hati bijaksana ya Tuhan terhadap anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Berikanlah ya Tuhan pelatihan-pelatihan yang baik ya Tuhan dari gurunya ya Bapak, sehingga anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang mengikuti sekolah minggu semuanya boleh berhasil ya Bapak dan mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Engkau saja ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan kepada setiap kami ya Bapak yang akan mendengarkan firman kebenaran Engkau ya Tuhan. Berkati urapilah ya Tuhan lewat perkataan-perkataan yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan dan keluar dari mulut hamba semua berasal daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami setiap hati yang mau belajar mengerti akan firman kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai dan mendengarkan firman kebenaran Engkau. Katakan amin semuanya. Shalom, shalom dan shalom. Wah, sudah berapa bulan saya tidak naik dan deg-degan sekali seperti Bu Gembala. Walaupun udah sering kita bicara maupun di bawah panggung, di atas panggung, tetap ada perasaan yang beda ya untuk bisa membawakan sebuah pujian, penyembahan ataupun bawa firman. Itu suatu tantangan yang luar biasa. Jadi kita udah masuki pertengahan tahun di bulan Juni, ini udah mau Juninya udah mau habis, kan bentar lagi Juli kita benar-benar setengah tahun. Ini saya boleh ganti mic gak ya? Kayak putus-putus deh. Sebentar ya, saya coba ganti ya. Sebentar. Cek, cek, cek. Oke, ini aja. Sip, sip. Oke, baterainya masih penuh juga, bagus. Oke, sekali lagi katakan shalom. Wah, puji Tuhan luar biasa. Mantap. Waduh, di sini ada anak-anak saya lagi tertidur ya kan. Semuanya di sini banyak yang kita lalui dan banyak juga yang apa yang sudah kita terima dari Tuhan, maupun itu berkat, penyertaan, suka maupun duka. Jadi di dalam pertengahan tahun ini itu banyak sekali yang udah terjadi. Jadi saya hari ini akan membawakan firman tentang apa sih yang udah telah kita lewati dan bagaimana caranya. Boleh dibuka PowerPoint-nya, multimedia. Jadi khotbah firman Tuhan di tengah tahun ini bisa menjadi momen refleksi dan introspeksi bagi umat Kristen. Tema-tema yang relevan. Nah, firman Tuhan di pertengahan tahun, ini biasanya jarang terjadi dan jarang banget orang mau bahas. Tapi saya coba merenungkan dari semenjak ya saya diinfoin sama Bu Gembala, Patrick,
bulan depan tanggal 22 harus bawa firman. Bisa ya? Langsung ditanya, bisa ya? Nggak ada tuh yang namanya bisa atau enggak. Kalau ada jawaban enggak, pasti saya jawab enggak. Tapi karena bisa ya udah pasti harus bisa. Jadi tema pembahasan nomor 1, syukur dulu atas penyertaan Tuhan. Nomor 2, merenungkan janji-janji Tuhan. Ya kan? Ketiga, memperbarui komitmen dengan Tuhan. Dan yang terakhir, menyongsong masa depan dengan iman penghargaan. Nah, kita akan bahas nih. Kita akan bahas satu-satu di sini. Kita akan kupas semuanya masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan di pertengahan tahun? Jadi dalam firman Tuhan pagi hari ya, ini masih pagi hari. Ini banyak sekali yang harus kita pelajari tentang siapa sih kita dan apa yang telah kita lewati ya. Oke, boleh next slide-nya. Yang pertama, syukur atas penyertaan Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah mengucap syukur dulu nih. Karena kita boleh ada sampai hari ini ya. Segala penyertaan Tuhan selama setengah tahun pertama baik dalam suka maupun duka. Banyak yang udah kita lewati saudara-saudara. Ya kan? Siapa saudara-saudara di sini yang hanya dari Januari sampai bulan Juni ini cuman yang seneng-seneng aja nggak ada susahnya? Tidak mungkin saudara-saudara. Ataupun kebalikannya, yang dari Januari sampai sekarang kok susah terus, nggak ada senengnya. Nggak mungkin saudara-saudara, ya kan? Saudara yang mungkin ada yang telah kehilangan, ya kan? Ada mungkin yang kehilangan itu banyak macam, kehilangan harta, ya kan? Kehilangan orang, kehilangan teman, kehilangan pasangan, banyak banget yang kita lewati. Semuanya itu kita tuh harus mengucap syukur dulu. Kenapa? Ya kan? Itu semua Tuhan izinkan. Ya, Tuhan mau kita lewati. Ya kan? Untuk apa? Supaya kita bisa mengucap kata syukur. Kalau misalnya Tuhan cuma kasih kita yang senang-senang saja, terkadang kita lupa, gitu. Ya kan? Sedikit kesaksian saya sedikit tentang suka maupun duka. Saya bahas dari dukanya dulu, ya kan? Di awal tahun saya merasa kayaknya udah cukup baik, finansial udah mulai terbentuk, segala macam semua udah oke, udah belum suka-suka banget, belum duka-duka banget, masih fleksibel, ya kan. Nah, mulai Februari kita udah mulai ada perasaan, seneng nih mau jalan-jalan, ya kan, mau jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga. Happy, kita udah rencanain, semuanya udah rencanain dah pokoknya dah, ya kan. Terus tiba-tiba apa yang terjadi saudara-saudara? Papa saya, orang tua saya sendiri, papa kandung saya sendiri harus mengalami jatuh sakit. Sakitnya bukan yang ringan-ringan, langsung stroke, penyumbatan di kepala pembuluh darah otak, ya kan, langsung divonis saat itu juga harus keluarin biaya yang kurang lebih estimasi itu sampai 500 juta. Itu apakah ada asuransi? Tidak ada. Apakah bisa pakai BPJS? Bisa waktu itu pakai BPJS, cuma kalau pakai BPJS udah dipastikan papa saya itu cuma bertahan 2 hari. Hari pertama masuk ICU, hari kedua pasti udah lewat. Jadi penanganan stroke itu tuh tidak boleh ditunda gitu, ya kan, penyumbatan itu nggak boleh ditunda karena namanya stroke itu adanya penyumbatan di pembuluh darah otak. Nah ini sekarang kita belajar nih ya, ini penting banget, makanya di kepala kita itu harus kita jaga, baik isinya maupun luarnya gitu, ya kan, harus benar-benar dijaga lah, pokoknya baik-baik lah, jangan sampai ada yang namanya kita makannya sembarangan jadi menyebabkan penyumbatan, karena ketika penyumbatan itu tidak benar-benar dilepas supaya dia nggak sumbat lagi, itu menyebabkan kematian mendadak, ya kan. Nah bayangin dari yang suka maupun duka, ya kan, udah 6 bulan ini saya udah ngelewatin. Setelah orang tua saya akhirnya itu bergumul selama seminggu, hampir mau 2 minggu di rumah sakit pasca operasi, tiba-tiba yang tadinya ngomongnya lancar nih kayak saya atau kayak saudara-saudara ngomong, tiba-tiba jadi nggak bisa ngomong, jadi cuma ngomong satu kata kayak iya, siang, nanti, makan. Jadi pelan-pelan saudara, banyak perubahan yang terjadi, ya kan. Tapi apakah itu hanya campur tangan dari iblis? Bukan, itu semua pasti ada Tuhan berkati. Pasti ada penyertaan Tuhan di situ, ya kan. Nah saudara-saudara di sini pasti bolehlah berpikir dulu sejenak, ya kan. Apa sih suka duka yang udah saudara-saudara lewatin, ya kan. Kalau saya duka udah orang tua saya, yang menyebabkan tadinya yang saya udah rencanain mau jalan-jalan sampai nggak jadi. Tapi akhirnya kita coba berdiskusi, kita berdiam diri sama keluarga, sama istri, sama anak gitu kan. Kita waktu itu sempat bilang kayak udahlah kita nggak pergilah karena kita habis biaya banyak sekali, ya kan. Nah sampai udah mikir gitu dan Tuhan memberi jawaban 2 hari sebelum kita berangkat akhirnya ke luar negeri.
ya kan. Akhirnya kayak saudara-saudara tiba-tiba datang bantuin gitu kan. Padahal satu suara pun dari kita nggak ada yang pernah keluar. Kayak minta dong tolong bantuin papa saya sakit ya kan, saya habis biayanya banyak apa segala macem. Ya kita nggak ada ngomong kata-kata gitu. Kita tuh cuma bisa percaya kepada Tuhan, penciptanya manusia. Ya kan, kenapa kita harus percaya kepada manusianya? Kenapa kita nggak cari penciptanya? Ya kan, kayak saudara-saudara di sini mau yang mungkin akan kerja ataupun lagi kerja gitu kan, mau naik gaji itu nggak mungkin kita mintanya sama teman kita sebelah saya, contoh teman kantor saya, ya kan, aduh gue mau naik gaji nih, 100% dia nggak bakal bisa ngomong ke atasannya bahwa minta gaji 100%. Ya kan, kita bisa ngomong naik gaji sama siapa? Sama bos, sama pimpinan. Nah kita juga sama. Gitu, ya kan? Di atasnya bos ada siapa? Ada Tuhan. Kalau mau naik gaji atau mau apapun, minta aja sama Tuhan. Tuhan itu penciptanya kita kok. Pasti dia akan memberikan apa yang kita mau. Nah, makanya yang pertama itu sebelum kita melakukan itu semua adalah garis bawahi, mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Itu dulu saudara. Jadi yang udah kita lewati nih, kita bahasnya itu di belakang dulu. Yang udah kita lewati selama 6 bulan ini saudara. Ya, yang jangan sampai saudara hanya datang ke gereja dengan firman puji-pujian penyembahan dengan firman Tuhan singkat, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, keluar lupa. Gitu. Ada yang ingat seminggu ini kejadiannya ada yang mengalami suka seminggu? Ada yang mengalami hal yang bahagia seminggu? Berita bahagia gitu ada? Enggak ada. Berita duka ada? Selama seminggu? Enggak ada juga. Berarti saudara kita ini luar biasa. Hidupnya flat-flat aja, hidupnya enak-enak aja, tenang-tenang gitu kan. Saya juga mau saudara-saudara gitu, saya juga mau. Cuma kalau saya seminggu ini, jujur aja, ini seminggu ini tuh saya dahsyat, antara suka duka itu gabung. Sukanya saya seneng nih, saya bersama sama keluarga, saya mengurus usaha saya gitu sama keluarga. Tapi nggak enaknya apa dukanya? Ternyata ngurusin ternak, saya punya ternak ikan lele gitu ya. Saya urus sendiri, saya terjun lapangan sendiri. Ternyata itu dukanya itu ya bau banget saudara-saudara. Hidung rusak pokoknya. Aduh pokoknya capek dah itu dah. Ya kan, jadi suka ada. Sukanya adalah saya suka pelihara hewan gitu, saya suka ternak. Tapi dukanya apa? Saya nggak mau bersihin kotorannya, tapi ya harus terjun gitu. Ya kan, kayak saudara sini yang udah berkeluarga, ya kan. Punya anak lucu kan? Ih anak nih lucu-lucu main-main. Tapi coba kalau anaknya tantrum. Anaknya rewel nangis, aduh berisik diem kayak bentar gitu kan, kalau bisa disepak dah tuh anaknya ya kan. Dijaman, bisa diem nggak? Itu apa tuh? Itu apa tuh? Ada gajah, ada dinosaurus ya kan. Sebisa mungkin kita akan menenangkan gitu kan. Ya kan. Jadi itu tuh ada suka pasti ada duka gitu. Nah yang nomor 2, mengingat kembali berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dan janji-janji Tuhan yang telah digenapi. Nah setiap doa-doa kita ya kan, pasti ada yang udah digenapi, tapi jangan lupa saudara, selama 6 bulan ke belakang pasti ada yang saudara-saudara berkati, ya kan? Mulai dari kesembuhan, ya kan? Mulai dari pemulihan, semuanya itu adalah berkat Tuhan dan janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset, dia akan tepat gitu. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian firman Tuhan dari pendeta yang luar biasa ternama, seorang wanita, saya tidak sebut nama, saya nonton dia punya firman khotbahnya, ceritanya itu bagus banget. Dia yang imannya itu pasti kalau misalnya ada penggaris ngukur ya, dia firmannya itu lebih dari kita semua saudara-saudara. Ya kan? Dia yang bisa setiap pagi rutin doa pagi, meeting ngurusin orang-orang, ya kan, ngurusin anak asuhnya semuanya, meeting sampai malam, beri makan, doain lagi segala macam, dan doa-doanya dia buat orang lain tuh terpenuhi, terkabulkan. Tetapi dia ada beberapa doa yang dia doain untuk keluarganya yang belum tergenapi. Bayangin, yang imannya yang kita rasa, wah ini pendeta hebat nih, kok doanya bisa juga ya nggak dikabulkan, gitu. Apalagi kita yang imannya masih setengah-setengah, yang masih udah minggu ini datang, minggu depan pasti nggak datang, atau enggak minggu depan datang, tapi cuman omongan doang, ya kan? Yuk minggu gereja, hari Sabtunya, besok ya ke gereja ya, aduh gua nggak tahu deh bisa apa enggak. Ketika udah hari Minggunya, sorry ya hujan, nggak datang. Nah itulah iman setengah-setengah kita. Ketika kita punya iman yang setengah-setengah dan kita nggak bersyukur apa yang udah terjadi, gimana Tuhan mau menggenapi janji-janjinya? Gimana kita mau terima?
Ya kan? Semuanya itu ada kalau kita minta. Gitu saudara ya. Nah, poin yang terakhirnya, syukur atas penyertaan Tuhan, yaitu menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Nah ini saudara, ini yang orang mengerti baca, tapi tidak mengerti maknanya. Maksudnya gimana? Setiap langkah hidup, ya kan, saudara turun tangga aja itu disertai saudara-saudara. Saudara jalan kaki, ini bahkan saya jalan selangkah ini, Tuhan berkati. Kalau misalnya Tuhan gak berkati, saya jalan satu langkah, bisa aja panggungnya jebol. Ya kan, bisa aja setiap saya langkah gitu, setiap saya nafas, tiba-tiba Tuhan cabut nafas saya langsung jatuh tergeletak. Ya kan, apa yang saudara akan lakukan? Ya kan, pasti panik, ibadah pasti akan selesai, langsung bawa saya ke rumah sakit gitu kan, paling terdekat. Nah, itulah yang saudara kita kadang kurang sadari. Ya kan, bahwa setiap langkah hidup, langkah kecil itu tuh diberkati Tuhan. Semua itu harus ada pemulihan gitu loh. Semuanya itu harus dari hati kita sendiri, yaitu harus bersyukur dulu saudara yang pertama. Yuk, sama-sama ingetin sebelah kanan kiri kita, bersyukur, bersyukur. Nah, ya kan, kita tuh amat sangat bersyukur loh saudara. Gereja kecil, menengah, sampai besar sekalipun, walaupun kita kayak begini orang-orangnya, satu di antara kita tidak ada yang hilang. Ya kan? Mungkin dia nggak datang, tapi dia ada, tapi dia nggak hilang. Kalau udah yang sampai gerejanya besar, pasti ada satu dua orang yang ada berita dukanya, ya kan? Kita pun kagak ada. Bersyukur sekali kita 6 bulan ini kan, ya kan? Dari yang hadir sampai sakit nggak hadir, sampai datang lagi hadir, semua ada. Ya, kita ngelewati semua masa susah, masa sulit, sampai sekarang seneng lagi. Apa ada yang lagi susah saya juga nggak tahu. Pokoknya kita tetap ada. Ya kan? Bersyukur dulu pertama saudara-saudara. Ya kan? Supaya apa? Supaya 6 bulan ke depan sampai akhir tahun kita tetap bisa bertemu di gereja ini ya saudara-saudara. Nah, sekalian next slide-nya. Ini sekalian saya ada pengajaran tentang PA. Pendalaman agama lah, karena banyak sekali nih, ya kan, anak-anak muda maupun orang-orang tua pun juga kurang tahu gitu kan. Jadi bentuk bersyukur, ya, bentuk bersyukur dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk ini tuh seorang nabi ya. Nabi Habakuk itu menunjukkan sikap bersyukur dan percaya kepada Tuhan, walau dalam kondisi yang sangat sulit sekali saudara. Tapi dia bisa berkata bersyukur loh. Kita baca ayatnya dulu yuk. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin saudara-saudara. Bayangin seorang nabi yang gak ada pekerjaannya, dia mau makan aja gak ada, pohon ara tuh gak berbunga, bunganya aja gak bisa dimakan, pohon anggur gak berbuah, gak ada makanan, hasil pohon zaitun ini tuh semua bahan-bahan makanan itu gak ada. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap bersorak-sorak di dalam nama Tuhan dan beria-ria. Ria-ria itu artinya senang, bahagia. Hore, aku nggak ada makan tapi nggak apa-apa, yang penting aku diselamatin Tuhan. Hore, nggak apa-apa, aku tuh nggak makan daging, nggak makan sayur, nggak makan buah, tapi saya tetap diselamatkan Tuhan. Ini tuh bentuk syukur luar biasa dalam kondisi kekurangan total. Kekurangan loh saudara-saudara, kekurangan total. Nggak ada uang, nggak ada makanan, hidup terbatas, ya kan? Dia bisa berharap apa saudara-saudara? Saudara mah kalau di Indonesia ya, menurut saya ya, apalagi masih wilayah Jabodetabek, ya kan. Saudara, ini jangan contoh ya. Ini kalau misalnya terjadi aja gitu untuk orang-orang di sana ya. Saya pernah lihat soalnya, ada orang yang susah, pemikul sampah-sampah bekas, dia orang nggak ada uang, mereka tinggal ke warteg gitu, ke toko, ke tempat yang makan gitu kan, bilang, Bu, saya nggak ada uang, saya boleh makan nggak? Saya yakin pasti dikasih. Saya yakin pasti dikasih. Kalau emang benar-benar kita minta itu pasti dikasih gitu kan. Nah kalau dia hidup sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada makanan, tapi dia bisa bersyukur gitu.
Apa yang udah dilewati dia tuh cukup luar biasa sih Habakuk ini. Ya kan? Jadi salah satu nabi ya, benar-benar yang menunjukkan sikap bersyukur yang benar-benar dari kekurangan total banget. Keadaan ekonominya, kehancuran, kelaparan, dia bahkan lapar banget tapi dia masih bisa loh seneng. Kayak nggak apa-apa lah saya nggak makan, ada Tuhan ini kok. Ya bukan berarti udah kita siang nggak usah makan, ada Tuhan. Enggak juga, nggak seperti itu. Tetapi dia bisa mengucap syukur ketika dia dalam keadaan yang benar-benar terendah dalam hidupnya. Banyak sekali kita yang masih kurang bisa mengucap syukur ketika hidup kita udah di bawah. Banyak sekali. Ketika di bawah dia lupa Tuhan. Malah kadang bukan lupa Tuhan, ingat Tuhan tapi ingatnya. Bilang Tuhan jahat, masa aku di bawah. Ketika di atas lupa Tuhan, benar-benar lupa. Kalau udah di atas tapi masih ingat Tuhan, itu hanya segelintir orang saja. Gitu. Karena yang benar-benar ngikut Tuhan itu pencobaannya pasti luar biasa. Nggak ada tuh yang namanya mudah. Ikut Tuhan itu cuma naik 1 lantai, nggak mungkin. Ikut Tuhan itu harus bisa naik beratus-ratus lantai. Kaki sakit, pegel segala macam. Sampai kita nggak bisa jalan, sampai kita nggak bisa seret, tuh baru benar-benar yang iman kita benar-benar ngikut Tuhan. Kalau hanya kita yang cuma naik 1 lantai, 2 lantai masih bisa, tenang, itu pencobaannya belum dahsyat. Karena apa? Tuhan tuh masih sayang sama kita. Dia tahu kapasitas kita. Makanya kita itu harus bersyukur atas penyertaannya Tuhan ya saudara. Lalu lanjut di poin yang kedua. Nah, setelah 6 bulan ini pasti ada juga orang-orang yang kurang melihat ke belakang ya, kurang merenungkan janji-janji Tuhan yang udah tergenapi gitu. Jadi yang pertama merenungkan janji-janji Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Salah satunya itu adalah penyertaan, kekuatan, dan pemeliharaan. Yang kedua, memahami janji Tuhan adalah kepastian dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Dan yang ketiga, menguatkan iman dengan mengingat janji Tuhan di masa lalu. Nah, jadi dalam refleksi kali ini, tengah tahun itu adalah waktu yang baik untuk merenungkan perjalanan hidup, pencapaian, dan tantangan apa yang telah dihadapi saudara. Jadi tengah tahun ini tuh waktu yang pas gitu. Sebelum kita nggak usah lah pikirin masa depan kita, karena masa depan kita itu udah pasti indah. Masa depan itu tuh Tuhan udah jamin. Jadi kita tuh harusnya nggak usah pikirin. Yang harus kita bukan pikirin, tapi renungin apa yang udah kita lewati. Janji Tuhan apa yang udah kita dapetin, ya kan? Banyak orang ya udah mendapatkan apa yang dia sesuai doakan, tapi dia lupa mengucap kata terima kasih Tuhan. Kadang-kadang sampai bilang, ini berkat saya kok, ini usaha saya. Benar itu usaha saudara, tapi kalau bukan yang Tuhan berkati, usaha saudara gagal semua. Ya kan? Nggak ada yang berhasil. Jadi mau merefleksinya itu kita tuh harus benar-benar waktu yang baik banget, kita berdiam diri gitu kan. Waktu sejenak, 5 menit aja kayak Tuhan terima kasih ya, ternyata saya bisa loh lewatin tahun ini. 6 bulan ini dengan tanpa adanya kekurangan apapun. Duka ada Tuhan tapi sedikit, lebih banyak sukanya sama Tuhan. Gitu kan. Jadi syukur itu tuh atas anugerah, ucapkan syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah diterima Tuhan itu dalam baik jasmani maupun rohani gitu saudara. Ya kan? Ada yang tubuhnya sehat berarti udah dipulihkan. Ya kan? Ada yang rohaninya disembuhkan, ya kan? Jadi dia lebih berapi-api lagi dalam melayani memuji Tuhan gitu. Ya. Terus juga kita harus benar-benar banget memahami janji Tuhan adalah kepastian dalam hidup. Karena banyak di luar sana itu yang menjanjikan yang tidak pasti. Saya ambil gampangnya adalah kita menabung aja paling gampang. Menabung di bank, apakah pasti dapat uang? Pasti. Tapi kita nggak tahu sampai kapan bank itu ngejamin. Ya kan? Sampai kapan? Ada yang pasti? Nggak ada yang pasti. Janji Tuhan itu pasti, saudara-saudara. Janji Tuhan itu terjadi udah sampai jutaan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu dari Tuhan ada sampai sekarang, bahkan sampai nanti selama-lamanya janji Tuhan itu pasti akan menggenapi firman-Nya gitu saudara. Ya, jadi jangan sampai banyak sekali dunia yang ketidakpastian kita malah khawatir, kita malah kaget. Ya, awal tahun kita mikir, ini serem nih kayaknya nih, tahun ini tuh krisis ekonomi nih katanya nih. Apalagi sekarang malah dengar berita-berita ya. Saya nggak mau bahas berita luar negeri yang lagi peperangan itu, udahlah itu anggap angin lalu dulu lah ya. Tetapi yang terjadi di Indonesia awal tahun sebelum ada perang aja kita semua udah memikirkan hal yang tidak pasti.
gimana ya, kita harus simpen duit di mana ya ini ya, kita harus cari duit di mana ya, pasti semua orang pada mikir gitu, ya kan. Aduh kayaknya ini nggak pasti sih, cabai naik gak ya, kadang naik kadang turun, kalau turun kita seneng, kalau naik ya kita sengsara gitu, nggak makan cabai aja paling, ya kan. Tapi apa yang pasti, kita tetap ada sampai saat ini, ya kan. Dari Januari sampai Desember gitu, kita tetap makan kan, gitu kan. Sampai sekarang aja kita masih makan gitu, jadi kita itu udah pasti lah sama Tuhan. Jadi hal-hal yang menurut kita mustahil, itu mustahil, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, siapa yang sangka gitu kan, ada yang mau pergi ke luar negeri, ya kan, siapa yang sangka kita akan jalan-jalan, siapa yang sangka kita akan mendapatkan pekerjaan, siapa yang sangka kita tiba-tiba sakit tiba-tiba jadi sembuh gitu, siapa yang sangka kita yang tadinya nggak punya teman jadi punya teman gitu kan, luar biasa. Jadi jangan memikirkan hal yang tidak pasti di depan. Tapi apa yang udah kita lewatin itu pasti semua saudara-saudara. Kita udah ngelewatin semuanya. Ya kan? Lalu menguatkan iman dengan mengingat janji Tuhan di masa lalu. Nah, ini tuh yang hukum kepastian. Ya kan? Di dalam Alkitab tertulis ya, Musa itu bisa bebaskan bangsa-bangsa yang ada di Mesir, ya kan? Itu pasti karena tertulis semuanya. Lalu belajar dari masa lalu, evaluasi apa yang telah dipelajari dari pengalaman di semester pertama ya, di tahun 6 bulan awal ini, baik keberhasilan maupun kegagalan, dan gunakan itu sebagai pelajaran 6 bulan berikutnya supaya kita tidak salah langkah. Pasti ada dong satu di antara kita yang melakukan kesalahan dalam 6 bulan berikutnya. Nah, justru kita harus evaluasi saudara-saudara, renungin apa kesalahan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan di Januari, sebagai contoh, Januari kita udah didiagnosa, ya kan, yang cek kesehatan, gula darah lah, diabetes, darah tinggi, segala macam, tensi, asam urat. Masa ya kita mau akhir tahunnya kita sakit-sakit juga, gitu kan? Awal tahun kita udah cek pasti hasilnya, ya kan? Itu bisa dilihat, ada recordnya kita. Ya kan, dan kita juga ada kedokteran di sini, Bu Mila, ya kan, bisa cek Bu Mila yang sakit-sakit, ya kan. Ini apa kita kadang-kadang kita perlu bikin aturan nih, ya kan, yang awalnya sakit sampai akhir tahunnya masih sakit juga, ya kan, suntik aja nggak apa-apa, suntik apa kek, jangan suntik dana, saya juga mau suntik dana, ya kan, suntik aja, suntik apa, pokoknya dia harus kena jarumnya agak gede dikit, ya kan, biasanya jarum itu kayak peniti, ya kan, ganti jarumnya lebih gede, jadi lebih kenceng, ya kan. Jadi orang tuh sadar, oh ya jangan disuntik deh, gitu kan. Jadi kita mau ada niat mau sakit, ya kan. Kita itu nggak mau merenungkan, gitu. Awal dicek, aduh tensi tinggi, yaudahlah hari itu doang berhenti makan dia, besoknya diajakin bakso, tuh semua mau. Soto, nasi padang, all you can eat lah semua pasti, ya kan. Awalnya asam urat nih, aduh asam urat naik tangga susah kan, sakit kesemutan segala macam. Besok ada acara, ya kan, mau nongki di mana aja lah, kumpul-kumpul, ada kacang, makan tuh kacang sampai habis. Nah, jadikanlah itu asam urat, tadinya di kiri jadi ke kanan kalau bisa, ya kan, komplitin. Jangan seperti itu saudara-saudara, ya kan? Kita tuh merenungkan apa yang nggak baik di yang udah kita lewati selama 6 bulan. Jangan lakukan hal yang tidak baik itu di 6 bulan berikutnya. Kalau kita masih melakukannya, kita berarti nggak akan pernah nemu janji-janji Tuhan. Nggak akan pernah menemukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu tuh pasti kok, ya kan. Kita buang yang jelek akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita masih numpuk yang buruk, yang baik itu nggak akan datang. Sebenarnya itu saya punya ilustrasi sih sebenarnya, cuma nggak bawa alatnya. Jadi itu kita kayak gelas sebenarnya. Hidup kita itu kayak gelas. Sebentar, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh satu. Aduh, sebentar. Hidup kita itu kayak gelas. Awalnya kosong, ini sih ada air, ini perumpamaan ya, awalnya itu kosong. Dan yang pertama kali kita lakukan itu adalah dosa. Dosa itu apa? Warnanya hitam. Sumpamanya ini hitam, kalau misalnya ada alat peraga tadi saya contohin deh. Jadi dia itu hitam, ya kan? Hitam sampai penuh, ya kan? Penuh di hati kita, bayangin penuh. Nggak ada itu yang namanya hitam campur putih jadi putih, itu nggak mungkin. Hitam campur putih jadi putih itu nggak mungkin. Tetapi bisa jadi putih nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Kita harus terima berkat Tuhan, yaitu 1 galon air dengan hidup kita yang hanya segini, ya kan, disiram air putih terus, lama-lama dia jadi putih.
Lama-lama dia jadi putih. Tetapi kebanyakan dari kita nggak mau tuang galon. Kita nggak mau ngangkat galon buat tuang ke sini. Kita yang nggak mau. Jadi kita itu lebih baik menjauh, ya kan? Sedangkan kalau ini yang menjauh, ya kan, hidup kita penuh kotoran, debu, sampah. Akhirnya apakah tetap jadi putih? Nggak bakal, saudara-saudara. Gitu loh. Ini tuh suatu saat nanti saya kalau misalnya dapat kesempatan lagi bawa firman, kalau bisa jangan deket-deket lah akhir tahun. Ya kan? Saya akan memberikan peragaan tentang mengenai hidup kita itu sebenarnya adalah hitam. Gitu. Ya kan? Setelah saya baca-baca dengar renungan orang, ternyata benar loh, hidup kita itu sebenarnya hitam loh, ya kan? Mungkin saudara-saudara di sini lihat Bapak Gembala, Ibu Gembala, teman-teman saudara sekitar sebangku, ngeliatnya di gereja hahaha baik-baik semuanya. Ya kan? Ya puji Tuhan baik, tapi percayalah dalam setiap hati kita itu ada lubang hitam satu. Itu namanya lubang hitam abadi yang gak akan habis kalau misalnya kita gak mau benar-benar terima Yesus, gitu. Bahkan udah terima Yesus aja, kita udah rela dibaptis, celup 15 menit, ya kan? Mau celup 15 menit, setengah jam, 10 jam, ya kan? Tetap hati kita itu selalu jahat sebenarnya. Bagaimana supaya baik? Ya ini kita lakukan satu-satu, bertahap, karena menghilangkan sebuah noda itu nggak gampang, saudara-saudara. Ya, di sini pasti banyak lah ibu-ibu yang punya kotak makan lah, mau merek apa lah. Awalnya kinclong, lama-lama digosok, kirain makin bersih. Ternyata enggak, baret yang ada, ya kan, baret-baret lah, butek lah segala macam. Gimana bersihinnya? Biasanya buang kan. Tapi sebenarnya ada caranya gitu. Ya, nah dalam Tuhan itu tuh nggak ada yang mustahil. Asalkan kita mau merenungkan dulu. Jadi ada stepnya saudara-saudara. Kita nggak bisa langsung melompat skip gitu kan. Nggak mau ngambil yang susah, maunya ambil yang enak. Saya juga mau saudara-saudara kalau kayak gitu. Sebelum saudara-saudara, saya dulu ngambil yang enak-enak dulu gitu kan. Apakah bawa firman di mimbar ini enak? Kayaknya enak nih, cuma hahaha ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong gini. Enggak saudara, enggak. Tidak seenak yang dibayangkan. Susah, butuh keyakinan. Ini saya sampai sekarang ini kaki saya geter ini, sebelah kiri kanan masih geter ini. Ya kan, ini saya rasanya mau pegangan terus, kalau bisa dibaut di kaki saya, gitu kan. Jadi merenungkan janji-janji Tuhan. Nah, saya mau ambil contoh salah satu tokoh Alkitab yang benar-benar sering banget merenungkan janji-janji Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak saudara-saudara? Saya jamin nggak ada yang tahu lah. Nah, nggak ada yang tahu kan? Tokoh Alkitab yang sering merenungkan janji Tuhan. Karena kita taunya kayaknya banyak deh, tapi kalau disuruh tanya jawab pasti susah, ya kan? Ayo langsung next slide. Itu adalah si Timotius. Kenapa nih? Nah ini saya jelasin ya. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 15 terjemahan baru ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah jadi di sini tuh maknanya itu adalah pertama, kenapa sih Timotius ini tuh dianggap sebagai yang sering banget merenungkan? Karena gini, sebentar ya. Jadi pertama, bertekunlah dalam hal apa yang telah engkau pelajari dan yakini, yaitu Paulus mendorong Timotius untuk tetap teguh dan setia ya pada ajaran yang ia terima bertekun. Di sini menandakan ketekunan yang berkelanjutan dulu ya kan? Bahkan ketika dihadapkan pada ajaran sesat atau tekanan dari luar. Jadi Timotius ini dia tuh juga banyak tantangannya. Banyak sekali tantangannya. Banyak sekali tuh, zaman dulu itu ajaran sesat itu tuh banyak banget, ya kan? Yang mau sembah berhala itu lebih banyak daripada kita yang sekarang. Kalau kita mah sekarang saat ini taunya mah agama 5 gitu kan. Kalau zaman dulu itu banyak banget gitu, bisa sampai ratusan jutaan ya kan, pohon aja didoain kalau menurut Alkitab gitu kan. Tetapi Timotius itu tuh karena emang dari kecil selalu diajarkan untuk setia dan tetap teguh. Dia tuh selalu merenungin kata-kata Paulus, sering banget. Jadi bahkannya sampai ada dihadapin dengan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia nggak akan ikutin, saudara-saudara. Ya, jadi iman itu bukan hanya suatu yang kita pelajari satu kali, tetapi perlu direnungkan dan dipertahankan seumur hidup. Agar apa? Supaya iman kita bertambah. Nah, iman kita bertambahnya hanya gimana? Ya diuji dulu iman kita. Ya kan? Kita mau naik kelas 1 kelas 2 aja ada ujiannya dulu. Udah lolos belum nih? Kalau enggak mah jangan dikasih lolos gitu kan.
Nah, lalu karena engkau tahu tuh dari siapa yang telah mempelajarinya. Jadi kan pertama Timotius itu belajarnya dari si Paulus, ya kan? Nah, terus dia merenungkannya gimana? Dia kok inget banget nih sama janji Tuhan, karena dia tahu siapa yang ngajarinnya, gitu kan. Timotius diajarkan oleh orang-orang yang saleh terpercaya, seperti neneknya Lois, ibunya Eunike lah. 2 Timotius 1 ayat 5 ada itu. Dan tentu saja Paulus sendiri, Paulus sedang menekankan otoritas dan integritas pada pengajar yang membentuk imannya Timotius. Makanya itu, Timotius walaupun ujiannya itu banyak banget saudara, saya baca sesuatu itu luar biasa, tapi dia itu selalu mengingat janji-janjinya Tuhan, selalu merenungkannya setiap pagi dan malam. Itu yang membuat imannya dia itu luar biasa gitu kan. Nah, pentingnya mewaspadai siapa yang mengajarkan firman kepada kita, saudara-saudara. Ya kan? Saudara boleh belajar sama Bapak Gembala, tapi saudara harus tetap belajar lewat firman Tuhan. Buka buku Alkitabnya, bukan buka Google, bukannya buka aplikasi. Memang itu isinya benar, tapi lebih baik disarankan pakai Alkitab. Kenapa? Lagi mau buka Alkitab lebih simpel, biar carinya gampang. Oke, silahkan buka HP. Ada notif, pasti yang dibaca notifnya dulu. Karena notifnya muncul dari atas set. Oh, kalau notifnya dari orang yang kita benci, udahlah swipe, buang. Tapi notifnya muncul ting, tiket jalan-jalan ke Korea 0 rupiah. 100% saudara pencet berhenti itu baca firman Tuhan, yakin saya, yakin. Ya kan? Ini yang banyak orang-orang lupa. Ya kan? Banyak orang-orang lupa. Ada kesempatan yang menarik digoda iblis, hilang pandangan kita. Nah, inilah yang gak pasti dalam hidup kita. Kita aja sendiri gak pasti, ya kan? Kita luangin waktu, coba 5 menit baca firman Tuhan. Semenit pertama fokus, menit kedua kaki goyang, menit ketiga udah mulai berdiri, menit keempat nguap-nguap, menit kelima yang paling ditunggu-tunggu, scroll IG, scroll TikTok. Nah, itulah saudara, kita aja hidupnya nggak pasti. Makanya kita jangan belajar dan sesuatu hal yang dari tidak kepastian. Hidup kita itu harus pasti, saudara. Caranya gimana? Ingat aja janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi. Saudara dibebaskan, pasti dibebasin gitu kan. Nah, lalu yang dapat memberi hikmat kepadamu itu yang dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, ya kan. Jadi kitab suci ini itu tidak hanya memberikan pengetahuan tapi hikmat rohani, dan ini Timotius tahu, paham betul, ya kan, bahwa yang bisa memberikan nikmat dunia, menerima hikmat yang luar biasa itu semuanya berasal daripada Allah kita. Dia paham betul. Karena apa? Dia merenungkannya terus setiap hari. Mungkin saat ini kita cuma tahu, oh iya berkat itu datangnya dari Tuhan, tapi apakah saudara tahu cara menurunkan berkat itu seperti apa? Apakah cukup berdoa? Tidak, saudara-saudara. Banyak caranya, tapi doa itu adalah salah satunya. Anggapannya gini, saudara pengen punya rumah lah, katakan pengen punya rumah lah. Cuma doa hari pertama nggak bakal dikabulin, nggak bakal. Hari kedua nggak bakal, hari ketiga nggak bakal. Pastinya kapan? Pastinya sampai benar-benar saudara-saudara itu merenungkan, coba apa yang benar-benar hati saudara inginkan dan sampaikan kepada Tuhan Yesus, ya kan? Lalu, jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk informasi, tapi untuk transformasi, untuk berubah, membimbing kita kepada iman sejati dan hidup yang kekal, saudara-saudara. Jadi ini adalah salah satu nabi dan salah satu tokoh Alkitab, ya, yang benar-benar selalu merenungkan janji-janji Tuhan siang maupun malam. Saudara boleh baca, saya cuma ambil sekilasnya doang di sini. Jadi di dalam ayat kita kan juga dikatakan, ingatlah juga bahwa sebenarnya dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil, saudara. Kalau saya bukan, saya itu imannya udah agak gede. Tapi ketika saya dibaptis, saya mulai dari awal, berarti saya dari kecil juga sebenarnya udah kenal kitab suci berarti. Ya kan? Yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Berarti udah dikatakan ya saudara, yang dari kecilnya udah percaya Tuhan Yesus, ya kan? Yang udah sampai dari belum kenal tuh kayak anak saya yang cuman ada di kasur sampai bisa lari sekarang, dan sampai nanti dia besar,
dia itu udah kenal janji-janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ajarin dia untuk mengingat. Nih, nah dulu tuh kamu masih bayi, bisa aja orang tua buang. Gak usah katakan orang tua dah, bisa aja orang lain buang, bisa semuanya saudara. Ataupun waktu lahir dipegang tuh sama bidan lah atau siapalah kan ditukar apa segala macam, bisa aja. Tapi karena dari kecil kita udah kenal kitab suci segala macam sampai dia besar, apalagi kita saudara yang udah lebih dewasa, masa ia tidak mau percaya? Ya kan, janji Tuhan itu nyata. Ya kan, sakit pasti sembuh, hilang pasti balik, ya kan? Susah pasti mudah, selalu ada, seperti itu saudara. Ya, oke, yang itu poin nomor 2. Wah, waktunya udah mau habis, padahal belum. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, boleh? Mana nih? Yuk. Memperbarui komitmen kepada Tuhan. Nah, yang pertama udah bersyukur. Terus yang kedua renungin. Nah, yang nomor 3 adalah yang paling susah, paling sulit. Kenapa? Bikin komitmen. Ya, bikin komitmen itu paling susah. Komitmen itu contohnya apa sih? Pernikahan suami istri. Itu udah paling gampang. Kita akan komit seumur sehidup sekali. Ya kan? Apa iya? Habis pasangan hidup kayak gitu kan? Ya, kenapa nih? Jangan diganti ya, tolong. Ya kan? Back, mundur. Sebelum ini. Bisa? Oke, jadi memperbarui komitmen kepada Tuhan. Jadi komitmen itu adalah salah satunya adalah kita yang menjalani hidup sebagai pasangan suami istri di sini, ya kan? Itu adalah komitmen seumur hidup. Itu nggak bisa hanya lewat kata-kata saja, saudara-saudara. Ya kan? Hanya yang seperti, oke, saya terima engkau sebagai istri hamba, saya terima engkau sebagai suami hamba. Ya kan, yang kami akan ini. Ternyata dalam perjalanan hidup, aduh ini orang nyebelin nih, ini orang nih bikin gua sakit, ini orang nih bikin gua pusing, ya kan, atau enggak ini orang kok jadi begini ya, waktu pacaran seneng, waktu nikah enggak, ya kan. Nah itu namanya kurang komitmen. Kalau sama pasangan aja kita nggak komitmen, gimana kita sama Tuhan yang nggak kelihatan, ya kan. Nah, jadi yang pertama, momen yang tepat untuk memperbarui komitmen kepada Tuhan adalah saat ini juga dan sekarang ini. Katakan saat ini, sekarang ini. Komitmennya apa, saudara-saudara? Yaitu adalah mau memperbarui apa yang kita terima. Contoh, saudara-saudara di sini pasti dong udah tahu ya, gereja kita di dalam ombang-ambingnya ini nih, kayak kapal nih di sini nih, kita tahu gereja kita mau dibawa kemana sama Bapak Gembala. Gak usah pusingin, tenang, Gembala kita aja yang pikirin. Kita ngapain? Doa. Nah, paling gampang tuh gitu doang gitu kan. Nah, komitmennya gimana? Doain terus saudara-saudara, doain terus, beri kekuatan kepada Bapak Gembala kita untuk bisa ngelewatin ini semua. Bukan hal yang mudah bagi seorang gembala untuk bisa membawa gereja. Tidak mudah saudara-saudara, itu berat sekali. Saya akuin beratnya itu berat banget. Walaupun jarang cerita, cuma sekali cerita kok kayaknya dilempar semua ini masalah kayaknya ya sama kita ya, satu keluarga. Tapi nggak usah takut, kita komitmen, kita mulai doa. Setiap hari, jangan bolong-bolong, dilakukan di waktu yang sama. Jam 7 malam, setiap jam 7 malam. Nggak usah telepon, nggak usah konfirmasi kayak, Bu Gem, saya udah doain ya buat Bapak Gembala untuk bisa ngurus gerejanya. Nggak usah. Karena saya percaya ketika saudara satu dengan yang lain sama-sama doa, pasti ada perubahan dari seorang. Ya kan? Apa saudara-saudara udah tahu gereja kita mau kemana saat ini? Ada yang udah tahu? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Saya aja juga nggak tahu. Yang tahu siapa? Bapak Gembala. Bapak Gembala saya yakin juga nggak tahu. Hidupnya masih diombang-ambing juga. Ya udah, kita sama-sama doain. Kita komitmen dulu. Yuk, sama-sama. Mulai dari sekarang ini, saat ini juga, malam ini juga nanti kita doain semuanya. Masing-masing aja didoain dalam hati yang benar-benar penuh kerinduan dan benar-benar khusyuk ya gitu ya. Doain Bapak Gembala kita. Kasihan. Kalau kita bilang mah bahasa kasarnya mah, aduh, kasihan banget ini Bapak Gembala ya. Ya kan? Kalau boleh bilang ya,
Bapak Gembala kita udah ngelewati ujiannya banyak banget itu mah. Yang saudara-saudara tahu mah dia cuma sakit doang kan. Sakit, operasi, sembuh. Enggak saudara, banyak yang kita nggak tahu. Saya aja sebagai mantunya aja juga nggak tahu. Saya yakin nanya anaknya juga nggak tahu, istrinya juga saya yakin juga pasti ada yang nggak tahu juga. Ya kan? Supaya, jadi kita nggak usah pikirin hal-hal yang seperti itu. Kita jangan mau cari jadi orang yang mau tahu gitu. Karena ini adalah ada pepatah dari Cina nih, ini bagus. Aku lupa lagi bahasa Cinanya gimana. Cuma artinya gini, semakin sedikit Anda tahu, semakin Anda diselamati. Semakin Anda banyak tahu, semakin Anda takut untuk maju. Gitu kan. Jadi kita tuh nggak usah tahu masalah orang, kita nggak usah tahu masalah gembala. Cuman yang kita perlu adalah yuk sama-sama komitmen untuk berdoa bareng, kuat bareng, ya kan. Mulai komitmen, ya kan. Sabtu, yuk WBI datang. Nggak ada alasan tuh yang namanya urusannya hujan kayak apa. Itu hujan-hujan itu tuh nggak ada, ya kan. Tuhan aja itu ya bisa aja datang kapan aja, ya kan. Mau saudara-saudara lagi naik motor, oke, nak pulang, gitu, ya kan. Gara-gara apa? Harusnya Anda tuh belok ke kanan tuh masuk gereja, tapi Anda belok ke kiri ke mall. Bisa aja Tuhan tuh kayak gitu. Ya kan? Karena apa? Kita kurang komitmen. Jadi kita harus memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Ya kan? Lalu lanjut, mengevaluasi diri dan melihat apakah dalam hubungan dengan Tuhan. Wah, ini ya saudara-saudara cukup pahami lah ya sendiri. Karena kita itu sulit untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan gitu. Ada yang mungkin udah kecewa dengan, kecewanya itu sebenarnya dengan manusia, tapi kita salahinnya Tuhan. Itu tuh banyak terjadi saudara. Kita tuh kecewanya, gara-gara dia nih, ya kan? Tapi kita salahinnya, Tuhan nih yang salah, ya kan? Kalau misalnya Tuhan sayang sama kita, harusnya kita nggak kayak begini dong. Pasti kita mikirnya begitu. Padahal salahnya dari manusianya. Hubungan kita dengan Tuhan nggak dekat. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, sekelas pendeta yang ternama, yang doanya itu bisa luar biasa sampai khusyuk 24 jam doa nggak tidur tuh aja tuh kadang masih terus memperbaiki hubungannya dengan Tuhan gitu. Kenapa? Karena gara-gara di dalam Alkitab itu perkara buah apel aja sih kita dibuang jauh dari surga. Yang tadi kita kenal dekat dengan Tuhan, kita itu hanya hembusan dari Tuhan gitu, dari Allah, debu jadilah kita. Berarti kita itu benar-benar dari nafasnya dia. Berarti kita itu adalah asli itu dari tubuhnya dia. Jadi kita tuh harusnya kenal deket. Nah, perkaranya kita mulai kenal dosa segala macam membuat kita lebih jauh gitu kan. Nah makanya yuk kita selain komitmen untuk berbuat baik, yuk komitmen juga untuk tidak melakukan hal yang tidak baik gitu. Dalam hati kita pasti tahu, oh ini dosa, oh ini bohong, jangan lakukan. Kita selalu ada dari hati kita keluar, ya. Tapi terkadang kita mengabaikan. Kenapa? Kita menganggap itu nggak penting dan nggak apa-apa sekali-sekali untuk berbohong. Nah inilah iblis mulai memainkan pikiran kita, ya kan. Nah yang ketiga, berjanji untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Nah ini saya yakin lah, percaya saudara-saudara di sini pasti mau ya gitu melakukan kehendaknya. Supaya apa? Supaya kita menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin gelap gitu. Ya. Kalau saudara-saudara ya kan, lihat mendung aja itu dunia udah gelap gitu kan, perasaan kok gelap banget. Nah kita harus menjadi terangnya gitu. Kalau kita terang gitu kan, kita nggak usah publish kok, saya baik loh saudara-saudara mau minta apa tolong bantuan sama saya aja, nggak usah seperti itu. Kita cukup melakukan apa yang perlu kita lakukan dan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan bilang bantu, Tuhan bilang enggak, ikutin aja kata hati, ya kan. Doain dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ada orang nih datang ke saya, kok kayaknya dia ceritanya hidupnya susah terus ya, perlu dibantu gak ya? Udah, pasti kalau saudara benar-benar dekat sama Tuhan ya, Tuhan pasti akan jawab. Bisa jawabnya gini kok Tuhan, gak usah dibantu, orang itu jual kesedihan, bisa orang seperti itu. Saya punya banyak sekali, saya cerita-cerita sama teman-teman saya yang rohani, ada sekali 2 kali orang bilangnya gitu, gak usah lu dengerin dia, hidup dia enak kok. Kok tapi dia ceritanya sedih-sedih ya? Gak usah pikirin, itu orang jual kesedihan. Jadi sehingga kita ada kayak, kok hati kita lembek ya mau bantu dia ya, jangan. Nah itu, kita komitmen kuatkan hati kita dari situ saudara.
ya kan? Dan lalu setelah menjadi terang dan terang itu kita tetapin tujuan baru kita. Tujuannya kita kemana? Nah ini 6 bulan ke depan ini kita mau kemana? Mau ngapain aja gitu kan? Apakah kita mau stay duduk diem aja? Ya kan? Yuk ambil langkahnya, komitmennya itu apa? Kepada Tuhan. Mau jadi pelayanan, ayo. Mau jadi singer, ayo. Mau jadi WL, ayo. Kayak tadi saya dengar Bu Mila mau jadi WL. Itu luar biasa. Ya, beri tepuk tangan kepada Bu Mila. Ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin. Ya kan? Ya kan? Bu Cherly juga boleh. Bu Ping juga boleh. Bahkan kayak Pak Yandi yang baru naik ini aja nih. Boleh jadi WL. Apakah kita melarang? Enggak. Cuma masalahnya mau komitmen apa enggak kita semua. Jangan cuman hanya coba sekali ya. Oke, Bu Gem, Pak Gem saya mau jadi WL. Oke, setelah WL, datang nih pemusik Pak Kiki. Kita orang semua pasti takut tuh. Ya kan? Saya mau terang-terangan aja Pak Kiki. Semua orang kalau Pak Kiki naik, waduh kita takut nih. Mateng nih ya kan? Ya kan? Itu sebenarnya bukan saudara-saudara takut, bukan karena Pak Kikinya serem. Pak Kiki makannya masih nasi, masih ya. Pak Kiki itu ngajarin kita ya untuk taat loh sebenarnya, untuk komitmen datang tepat waktu. Ya kan? Dan apa yang Pak Kiki jelasin, saya bukannya membela Pak Kiki, saya hanya melihatnya yang baik, yang buruknya mah sebenarnya mah ada. Yang buruknya ada, tapi saya ceritanya yang tegasnya aja. Pak Kiki itu maunya pelayanan kita itu membaik, ya kan? Jangan karena WL satu kali, Pak Kiki ya yang WL ya, wah Pak Kiki yang main musik ya, aduh, ya kan? Dari tadi di sini saya mah istri saya ngeliatin aja nih, aduh semoga nggak ada komen. Yang lain 2 singer di belakang sini, kalau bisa mah buang muka, kalau bisa mah takut nih disindir gitu kan? Enggak lah saudara, Pak Kiki itu termasuk orang yang baik kok, saya percaya. Karena hidupnya penuh pemulihan dan penuh mujizat, ya kan? Katakan amin untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita tuh semua harus belajar komitmen gitu, ya kan? Kayak WL ya kan, nggak apa-apa. Mau pemain musiknya siapa? Mau pemain musiknya lengkap begini boleh, nggak lengkap juga nggak apa-apa. Jangan yang maunya hanya lengkapnya aja. Kalau nggak ada pemain drum contoh, cuma ada pemain keyboard doang, nggak mau jadi WL. Ataupun kebalikannya, pemainnya lengkap, saya takut suaranya masih jelek. Karena itu kita belajar di sini sama-sama semuanya, memperbarui sifat-sifat kita yang nggak baik itulah pokoknya lah, buang semuanya. Nah, lalu kita lanjut, siapa sih tokoh Alkitab yang selalu memperbarui komitmennya kepada Tuhan? Ini saya selalu bawa-bawa tokoh Alkitab nih karena pentingnya banget, banyak banget orang yang udah kenal Kristus lebih lama ya, tapi masih lupa siapa sih ini orangnya. Di Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini satu-satunya komitmen dari Yakub. Dia akan komit. Saya nggak akan keluar dari gereja ini kalau saya nggak sukses. Saya nggak akan pindah ke keyakinan lain karena saya percaya saya harus terima berkat dari Tuhan. Dia itu benar-benar komitmen seumur hidupnya sekali gitu. Jadi Yakub itu memperbarui komitmennya setelah ia bertemu Allah dan namanya diubah menjadi Israel. Betul, luar biasa nih Bu Tanti, luar biasa. Bagus. Jadi komitmennya itu dia benar-benar yakin banget. Dia itu kalau Anda saudara-saudara semua ya, ini boleh jadi pikiran dan refreshing kita aja gitu kan. Kalau saudara-saudara merasa gimana dengan gereja, ya kan, kok kayak ngerasa ada nggak cocok, saudara-saudara jangan lihat gereja deh. Saudara ngelihat diri saudara dengan Tuhan. Mau komitmen nggak dengan Tuhan? Kalau saudara komitmen dengan Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan itu pasti sukses. Di mana saudara-saudara ditempatkan itu pasti apa yang saudara mau itu pasti terkabulkan. Yang pastilah gitu. Cuma masalahnya kita mau komit gak? Janganlah kita kayak inilah suka lompat. Tujuan lompat adalah cari jodoh. Di gereja ini cowoknya dikit, di gereja itu ceweknya dikit, di sini cowoknya nggak asik, di situ ceweknya nggak, kok kayaknya bawel apa segala macam gitulah. Nggak usah pikirin itu saudara. Karena ke gereja itu bukan soal tempat. Ke gereja itu soal hati kita, komitmen kita untuk cari Tuhan. Banyak di luar sana, ya kan, susah dibilangin.
Yuk gereja yuk. Nanti dulu lah. Yuk ke gereja yuk. Orangnya berapa banyak? 10. Dikit banget gerejanya. Gimana gue mau ketemu jodoh kalau cuma 10? 10, ya kan? Yang 5 punya pasangan, 10 habis. Nggak ada pasangan dia, ya kan? 5 bawa suami istri ya habis, ya kan? Jangan pikir seperti itu, ya itu komitmen itu cari Tuhan. Nah, Yakub itu adalah salah satu orang yang benar-benar mempunyai komitmen tinggi. Dia nggak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia benar-benar nungguin. Ya, ini sebenarnya banyak. Selain Yakub itu juga banyak. Salah satunya itu adalah yang 2 orang Maria, yang satunya itu tetap komitmen maunya duduk di bawah kakinya Yesus, nggak mau bantu siapin makanan itu seperti Marta ya kalau nggak salah. Jadi Maria itu pokoknya komitmen, Tuhan Yesus datang, gue mau duduk. Bukannya saya nggak mau ngelayanin, pokoknya saya cuma hanya duduk doang. Itu komitmen. Ya kan? Kalau udah pasti asik, Tuhan Yesus mau datang, yuk siapin apa, semangka, mangga, buah, daging atau apa segala macam semua. Pasti kita kadang-kadang lupa. Nah, kita harus komit dulu. Ya, komit, waktu juga sama termasuk komit. Ya, kalau yang kerja atau usaha, ya kan, kalau bisa jangan telat. Jangan kayak saya juga masih suka telat gitu. Tapi saya mau belajar untuk 6 bulan ke depan itu untuk nggak telat-telat lagi, untuk datang tepat waktu. Jangan alasan saya telat karena macet. Datangnya lebih pagi aja, pasti nggak macet. Udah lebih pagi, subuh berangkat, subuh masih macet, masih telat juga. Wah, berarti ini salah saudara ini berarti. Saya yakin pasti ada salah dari saudara, gitu. Ya kan? Jadi Yakub itu salah satu yang luar biasa, ya kan? Dia komitmen banget nih dengan di ayatnya aja dijelaskan kan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi gitu. Nah, setelah pergumulan ini Yakub itu tidak hanya diberkati doang, tapi juga diubah namanya menjadi Israel, yaitu yang bergumul dengan Allah dan yang menang. Maknanya adalah pertemuan dengan Tuhan mengubah identitas dan masa depan kita. Ya kan? Banyak orang lebih tahu Israel sebenarnya namanya, gitu, ketimbang Yakub, gitu kan. Terus ketika nama kita dirubah, ya kan, itu akan mengubah masa depan kita. Ya, karena bayangin, dari komitmennya dia diubah Tuhan dan masa depannya berubah. Kalau kita nggak komit, nama kita nggak berubah, masa depan kita juga nggak berubah. Kalau hidup kita sekarang pas-pasan, bukannya pas ada ini ada, bukan, tapi emang hidupnya itu di bawah kata berkecukupan, di bawah bahkan bisa dibilang kayak kekurangan, ya kita nggak akan bisa berubah. Masa depan kita pasti akan sama aja. Gimana kita mau berubah? Kita harus komitmen dulu dari sekarang, ya kan? Setelah itu pasti ada perubahan dari Tuhan dan masa depan kita pasti akan dijamin sama Tuhan. Ya, ini seperti terjadi sama si Yakub tersebut. Ya, berkat Tuhan itu bukan hanya mengatasi masalah, tapi bisa mengubahkan siapa kita di dalam Dia. Ya, paham? Maksudnya gini. Tuhan itu tuh bukannya Tuhan aku ada masalah, Tuhan tolong, bukan hanya sekedar itu, tapi Tuhan itu bisa membuat kita berubah menjadi diri kita sendiri sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi dengan cara komitmen dulu, mau nggak dirubah, jangan hanya mau terima enaknya aja, ya kan? Lalu selanjutnya ini kayak poin yang keempat yang terakhir kayaknya deh. Next. Nah, menyongsong masa depan dengan iman dan penghargaan. Nah, ini benar-benar nih. Jadi menyongsong masa depan, ya kan tadi setelah yang udah kita lewati lah, kita udah bersyukur Tuhan atas bulan-bulan lalu semester 1 ini ya Tuhan, dari Januari hingga Juni kita diberkati dalam keadaan suka maupun duka, ya kan. Lalu lanjut juga kita udah benar-benar kayak tadi yang sebelumnya adalah sebelumnya? Memperbarui yang komitmen, dan yang sebelumnya lagi itu sebentar ya, saya agak lupa juga nih. Ya kan, yang pertama itu yang bersyukur ya kan tadi, habis itu kita udah renungin, setelah bersyukur kita renungin, setelah kita renungin kita mau komitmen, dan yang terakhir itu adalah yaitu menyongsong masa depan kita yang penuh harapan, ya kan. Siapa sih yang nggak mau masa depannya indah, ya kan? Kita punya sebuah tempat tinggal, berkumpulnya anak-anak, saudara, cucu, cicit, segala macam semuanya, happy, ria-ria di dalam rumah. Siapa yang nggak mau? Ya, tapi menyongsong masa depan dengan iman dan penghargaan itu benar-benar sulit sekali. Kenapa? Karena gini,
Saya baru baca dari artikel beberapa gitu kan, ternyata kayak rejeki, ya kan, rejeki itu tuh bukan ditambah tapi dilancarin harusnya, ya kan. Terus kedua, kesehatan, damai sejahtera segala macam itu hanya datang kepada kita kalau hati kita tenang. Ternyata ada ini apa maksudnya, sifat-sifat yang baik gitu kan, kayak rejeki, terus damai sejahtera, hidup keluarga rukun makmur ya, itu terjadinya ya kalau dia sukanya itu tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang nggak ada masalah. Tapi kalau hati kita masih marah-marah ya, yang datang itu adalah amarah, dosa segala macam. Nah, amarah, dosa dan segala macamnya itu yang jahat-jahat itu suka banget datang di tempat yang ramai. Nah, kalau datang di tempat yang sunyi, senyap, kayak Tuhan Yesus berdoa aja di atas loteng, yang nggak ada siapa-siapa, sunyi, tentram, damai. Yang datang apa? Berkat. Yang datang apa? Hikmat, ya kan? Yang datang apa lagi? Banyak banget pencerahan segala macam. Jadi tempat-tempat yang sunyi, senyap segala macam, hatinya damai sejahtera gitu kan, yang tenang-tenang aja. Percaya deh, hidupnya pasti lebih enak. Tapi kalau hidupnya masih teriak-teriak kayak, woi anak saya, kok gak bisa diam, apa segala macam gitu, panjang lebar seharian. Itu rumah bukan suatu rumah. Itu bukan rumah sebenarnya, itu pasar kayaknya deh. Pasar rame itu, kayak pasar malam, ya kan. Pasar malam lihat deh, yang datang apa aja. Ya orang mau cari hiburan, ada maling, ada copet, ya pokoknya yang banyak-banyak dosa tuh ke pasar malam yang rame. Tapi kalau tempat yang sunyi, yang tenang, ya kan. Kayak saya pernah kemarin lebaran ke ke Gua Maria ya kan. Cuma datang aja, tempatnya sunyi, antem, tentram, damai, nggak ada kayaknya, nggak ada penjahat sih. Saya rasa sih yakin tempat itu damai, kayak tenang gitu. Bahkan kita orang biasa aja gitu ya datang ke tempatnya, ngerasanya itu tempatnya bukan di gunung, bukan di bukit, bukan di apa, tapi tempatnya sejuk, membawa damai, ya kan. Nah jadi untuk kita mendatangkan hal-hal yang baik, kita harus menenangkan diri kita, gitu. Kita harus hilangkan dulu semua masalah, itu pasti adalah saudara-saudara, ya kan. Susah, duka itu pasti adalah. Tapi kita bagaimana kita menanggapinya? Kalau kita udah semuanya itu udah beres, siap-siap kita tinggal menyongsong masa depan kita, ya kan. Jadi menghadapi masa depan dengan penuh iman dan pengharapan, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena sebelumnya kan Tuhan udah pasti nyertai. Masa ya tahun depan Tuhan gak sertai? Itu gak mungkin. Ya. Terus yang kedua, meninggalkan kekhawatiran dan ketakutan, serta mempercayakan masa depan Tuhan kepada kita. Nah, ini dahsyat nih yang nomor 2 nih, meninggalkan loh. Berarti kalau meninggalkan artinya udah lewatin, khawatir, perkara, ketakutan, segala macam semuanya, ya kan. Untuk apa? Percaya. Semuanya itu udah serahin aja ke Tuhan, ya kan. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus bagi dunia di pertengahan kedua tahun ini. Nah ini yang luar biasa nih. Ya kan, kita itu udah bisa bersaksi loh bahwa kita itu udah lewat dari COVID. Hebat gak? Orang-orang tua zaman dulu lebih hebat lagi, udah ngelewatin krisis dari tahun 98 atau sebelum 98 ada tuh, aku lupa berapa, 98 udah lewat ya kan, terus banjir, tsunami segala macam semuanya lah, sampai COVID kita bisa lewat. Kita harus menjadi saksi di tahun berikutnya, bukan cuma hanya sehari doang kita jadi saksi, terus menjadi kesaksian, ya kan. Salah satunya, ayo tokoh Alkitab, ya kan, yang menyongsong masa depan dengan iman. Next, yaitu di Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murkanya raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Siapa saudara-saudara? Siapa? Musa, ya betul. Jadi Musa itu sebenarnya takut. Siapa sih yang gak takut? Kita aja bahkan kalau sekarang ya, presiden suruh kita menghadap ke mana? Ke istana presiden, pasti kita ada takutnya. Mungkin ada 1-2 orang yang kita bangga, tapi dalam hati sebenarnya takut. Jadi apalagi ini, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ini apa? Dia itu udah yakin lah, dia percaya sama Tuhan. Dia percaya sama Allah yang ngomong sama dia walaupun dia gak kelihatan gitu. Walaupun Allah kagak nunjukin, nih ya udah lu lewat sini aja. Nggak usah takut, raja lu itu bukan apa-apa. Enggak begitu bahasanya. Cuma lu percaya aja, udah lu lewat aja. Lu bawa bangsa-bangsa ini keluar. Awalnya takut kan? Di Alkitab itu diceritain kayaknya, kok banyak banget ya pengikut, maksudnya yang dibebasin itu banyak yang berontak lah, banyak yang macam-macam.
Tapi karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murkanya raja. Jadi Musa itu menghadapi masa depan yang penuh tantangan juga. Ya kan? Walaupun dia dekat tengah sama Tuhan aja ya, dia juga penuh tantangan tuh, dahsyat banget tuh. Dengan iman bahwa Tuhan yang akan memanggilnya dia dan menyertai dia. Nah, dia percaya, saudara-saudara. Ya kan? Dengan tidak takut akan murka raja. Ya kan? Maknanya itu apa? Iman sejati itu mengalahkan ketakutan. Kalau iman kita nggak sejati, kita masih ada takut. Takut sama orang itu. Kayak tadi saya cerita, takut sama Pak Kiki. Kalau iman saudara benar, ya kan, saudara nggak akan takut, ya kan. Walaupun jelek, pasti berani. Tenang aja, saya mau diperbaiki sama Pak Kiki. Tenang aja, pasti mau gitu. Ya kan? Yang penting kita punya iman sejati dulu, ya kan. Orang percaya itu tidak hidup dikuasai oleh tekanan manusia, melainkan tunduk pada otoritas Allah yang lebih tinggi. Takut akan Tuhan benar, takut akan manusia itu salah, saudara. Gitu. Ya. Ya, Tuhan waktu zamannya Musa ini Yesus belum ada. Belum ada. Ya kan? Dia cuma tahu adanya Allah. Dia taunya hanya Allah doang. Allah ada nih. Gitu. Tapi Allah itu tidak, kan nggak ada wujudnya. Allah itu nggak ada wujudnya. Kalau Yesus mungkin ada wujudnya zaman dulu. Ya, tapi kalau Allah itu nggak ada wujudnya sama sekali. Tapi gimana si Musa bisa percaya? Ya itulah, dia tekun, dia bersyukur selalu, dia punya mengingat janji-janji Allah sebelum-sebelumnya lagi, kakek-kakek nenek-nenek moyangnya dia itu paham. Makanya dia bisa menyongsong masa depan dengan iman dan penghargaan gitu, saudara. Ya kan? Nah, sambil saya undang pemain musik, boleh? Ya, kita sudah di akhir ya ini ya. Jadi kesimpulannya itu adalah yuk kita sama-sama untuk perkara kita, khawatir kita gitu kan. Kita serahinlah semuanya kepada Tuhan Yesus gitu kan. Boleh saya minta satu lagu Pak Kiki? Jadi kita mari sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa dan menaikkan satu pujian penyembahan ini. Bilang saya mau buka pintu. Tahu enggak? Ya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita mulai dari awal ya. Ya, semuanya sama-sama. Perkara kita serahin semuanya kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan padamu, Allah Yes, khawatir kami juga ya Tuhan. Mau kami serahkan semua ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah pemelihara kami ya Bapa. Allah, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
dapat ya Bapa. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanmu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami telah boleh melewati 6 bulan ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Walaupun ada suka maupun duka ya Tuhan, tapi kami mau selalu ya Tuhan untuk merenungkan janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu itu dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya pasti akan selalu tergenapi ya Tuhan. Semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami membuat sebuah komitmen ya Tuhan untuk melakukan lebih baik lagi ya Tuhan. Sehingga masa depan kami ya Tuhan berada di dalam genggaman-Mu, masa depan yang indah dengan penuh harapan ya Tuhan. Kami akan menanggalkan segala kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, bila Engkau yang mengangkat kami, tiada satupun orang yang akan merendahkan kami ya Tuhan. Bila Engkau yang akan membuka pintu, satupun tidak akan menutupnya Bapa. Engkau telah mengajarkan kami ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengar dan kami belajari Tuhan semuanya ya Bapa. Biarlah renungan firman-Mu pada pagi hari ini bisa melekat dan materaikan di setiap hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dengan iman kami ya Bapa. Dan kami mau mulai belajar mengerti ya Bapa, bahwa Engkau selalu yang terbaik ya Bapa, dan selalu ada untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah selesai belajar firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Bagi setiap kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Semuanya semangat. Amin. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Patrick. Akhirnya lega juga ya Pak. Soalnya tadi pagi dia kirim pesan, katanya kamu WL yang lama ya, kalau bisa 1 jam, jam 11 lewat baru selesai katanya. Terus saya bingung, lah saya juga WL deg-degan ini gimana ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus baik. Terkadang hanya kekhawatiran aja ya, namanya manusia nyanyi, kita gak bisa, takut. Kayak suami saya bilang, takut, ini mau ngomong apa? Ternyata dari tadi lihai banget ya Bapak Gembala, boleh lagi. Malah request dia bilang katanya, nanti kalau saya bawain lagi saya kasih deh peraganya. Oke? Jadi minggu depan lagi ya. Ya puji nama Tuhan, itulah. Makanya jangan lupa untuk pelayanan. Yang belum pelayanan boleh info ke Ibu Mary biar segera pelayanan. Merasakan dak-dikduknya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikannya dengan kerelaan hati kami. Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai persembahan ini untuk perpanjangan tangan-Mu di gereja di tempat ini Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Sambil persembahan disampaikan ke kotak, kita nyanyikan satu lagu Jalan Hidup. Jalan
kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Patrick. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarganya. Amin. Pengumuman seperti biasa, ibadah doa fajar akan diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi hingga selesai di tempat ini. Dilanjutkan dengan ibadah WBI jam 3 sore dan FA Youth jam 3 sore. Lalu kita akan bertemu kembali di ibadah raya hari Minggu jam 10 siang di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, bisa menghubungi Ibu Gembala atau Saudara Verlin. Diusahakan untuk Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, karena kita akan ada program setiap minggu kedua berpuas. Ada cek kesehatan, jadi Bapak Ibu bisa berpuasa terlebih dahulu dari jam 12 malam hingga jam 12 siang. Tinggal 2 minggu lagi waktunya, jadi harus jaga kesehatan. Warning, minggu. Oh, Agustus ya. Salah ini. Oke. Boleh makan dulu berarti yang banyak ya. Nanti Agustus hati-hati. Asam urat, kolesterol dipantau Bu Mila. Ya. Selanjutnya hari ini kita kedatangan jemaat baru. Yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Kakak tadi lupa kenalan namanya siapa, udah ngobrol sih. Selamat datang, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semua jemaat boleh salam-salam, kenal-kenalan namanya siapa. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Ya, puji nama Tuhan, selamat datang Kak Aaron dan Michelle. Ya, puji nama Tuhan, kita di sini welcome untuk kakak-kakak atau apa ya? Ya, nanti kita kenalan lebih lanjut. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita nyanyikan satu lagu, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami selalu mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga saat ini penyertaan-Mu tidak pernah selesai untuk setiap kami Bapa. Kami mau bawa Tuhan segala doa kami kepadamu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang hari ini Tuhan sudah membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan ya Bapa, boleh mencerminkan firman Tuhan. Engkau pakai segala pelayanan, kesehatan dan keluarga besarnya Tuhan. Apapun yang ia cita-citakan akan Engkau berhasilkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyertai Tuhan
Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan mendoakan untuk sewa ruko Bapa, Engkau yang cukupkan segala sesuatunya Tuhan dan Kau permudah Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apapun yang menjadi visi dan misi bagi gereja ini, kami taruh Tuhan, kami topang tangan di dalam nama-Mu Bapa. Semua akan mendatangkan jiwa-jiwa yang baik Tuhan. Kami semua boleh dipulihkan Tuhan, kami semua boleh diangkat Engkau Bapa. Tuhan Yesus berkati Tuhan, Kau pakai gereja ini menjadi perpanjangan tangan alat-Mu Bapa untuk jiwa-jiwa yang ada di Bekasi Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Berikan visi misi-Mu Tuhan untuk memperpanjang gereja-Mu Bapa. Biarlah Tuhan segala visi misi itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi visi misinya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah itu semua mendatangkan kebaikan untuk setiap kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan keamanan, kedamaian Tuhan, sukacita, kesehatan Tuhan yang daripada-Mu semua Tuhan. Engkau yang pulihkan semua Bapa. Berdoa Tuhan untuk tempat di mana kami tinggal. Biarlah rasa nyaman dan keamanan itu boleh selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh bersukacita Bapa. Kami boleh senantiasa boleh menyebarkan garam dan terang dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan daripada setiap kami Bapa. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Engkau yang turut campur tangan Bapa. Segala pekerjaan kami percaya daripada-Mu Bapa. Biarlah kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk pada-Mu saja Bapa. Kami boleh melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk konsumsi yang telah disediakan. Tuhan, biarlah berkat ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan selalu mencukupkan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami sudah selesai berdoa Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan bertemu kembali Bapa dalam ibadah raya minggu depan Tuhan. Dan kami tahu Bapa kalau penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Kami taruh segala keinginan kami, kerinduan kami, dan setiap masalah-masalah kami Engkau yang selesaikan semuanya. Kami pulang saat ini Tuhan akan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita, karena Tuhanlah yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai kita mulai siang hari ini. Engkau yang diberkati baik di dalam setiap pelayanan, aktivitas, pekerjaan, sehingga engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena engkau akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua. Terimalah berkat Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.